Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Ica Puspita. Informasi pertama dari Billy Patopoi. Suara Sidoarjo mengabarkan pelaksanaan ibadah Natal di Kabupaten Sidoarjo, jumlah jemaat gereja dibatasi hanya 30%. Momen perayaan Hari Natal di Kabupaten Sidoarjo dipastikan terlaksana sesuai protokol kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo saat melaksanakan sidak di 9 gereja di Kabupaten Sidoarjo, didampingi Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo beserta Letkol Infantri M. Iswanusi dan Dim 0816 Sidoarjo pada Hari Raya Natal 25 Desember. Sejumlah gereja mengurangi jumlah jemaat dengan diikuti hanya 30% dari kapasitas yang ada. Sementara itu, sisanya jemaat mengikuti ibadah melalui virtual. Pada tahun ini jumlah ibadah ini meningkat, ya tidak langsung ketemu tatap muka, tetapi by virtual. Jumlahnya cukup banyak dibanding saya tadi ngecek dari satu handphone saya yang mengikuti hampir sekitar 300-an. Nah itu tambahan, biasanya nggak seperti itu. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo mengapresiasi seluruh gereja dan jemaat yang saat ini tetap semangat menjalankan ibadah sesuai protokol kesehatan. Meskipun berbeda dengan tahun sebelumnya, gerakan 3M di masing-masing gereja juga dinilai sudah tepat. Dan yang patut membanggakan bagi kita semua, protokol kesehatan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. 3M betul-betul dijalankan. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Beralih ke Akmal Mustafa dari Suara Ngawi. Bupati Ngawi bersama Forkopimda tinjau langsung perayaan Natal dan menghimbau untuk tidak merayakan Tahun Baru 2021. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Bupati Ngawi bersama Forkopimda meninjau langsung perayaan Natal di beberapa gereja dan menghimbau langsung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat acara keagamaan berlangsung. Sementara itu, untuk jumlah jemaat juga dibatasi, yang biasanya diikuti 400 lebih orang. Sekarang hanya boleh diikuti 200 lebih orang. Bahkan jadwal misa pun sengaja ditambah. Yang biasanya ada 2 sesi, sekarang menjadi 3 sesi. Budi Sulistiono Bupati Ngawi mengatakan, saat ini perayaan Natal semua harus menaati protokol kesehatan. Dan untuk perayaan Tahun Baru tidak ada lagi. Nah, maka protokol kesehatan ini harus diterapkan betul, dan saya yakin ada beberapa gereja yang kita lihat semua sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebentar lagi tahun baru. Nah, ketika kita bicara tahun baru, tentu saja protokol kesehatan ini betul-betul harus dilaksanakan. Maka perayaan tahun baru tidak ada lagi, dimanapun juga. Kerumunan orang tidak ada lagi. Selain itu, karena juga berharap untuk perayaan Tahun Baru, kita semua di rumah saja dan tetap menjaga kesehatan kita semua. Adapun untuk yang melanggar, bakal dikenakan sanksi sesuai perda terkait penggunaan masker. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Dari Suara Lumajang, Bobi Wijayanto mengabarkan libur Natal dan Tahun Baru 2021. Dishub himbau pemudik armada angkutan barang utamakan keselamatan. Mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang telah melakukan beberapa langkah alternatif penanganan. Nugraha Yuda, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengatakan, meskipun tahun ini tidak ada larangan angkutan barang untuk beroperasi di masa libur Natal maupun Tahun Baru karena pertimbangan ekonomi masa pandemi, namun ada yang perlu diperhatikan oleh pengusaha pemilik armada angkutan barang, yakni mematuhi protokol kesehatan, memperhatikan kelayakan armada, dan tidak mengoperasikan armada di luar kapasitas atau overload. Sementara dalam rangka mendukung operasi lilin Semeru pada puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 23 hingga 27 Desember 2020 dan arus balik libur Tahun Baru pada tanggal 30 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021, Dinas Perhubungan telah menyiapkan petugas di pos pengamanan di titik rawan macet dan kecelakaan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
Beralih ke LPPL Suara Gresik, reporter Ruzar mengabarkan menjelang akhir tahun Polres Gresik razia knalpot kendaraan roda 2. Menjelang pergantian tahun, Satlantas Polres Gresik menggelar razia di sejumlah ruas jalan. Hasilnya, para pengendara motor terjaring razia menggunakan knalpot brong. Petugas melakukan razia di jalur rawan laka lantas balap liar dan knalpot brong serta aksi kriminalitas menjelang ganti tahun 2021 dalam rangka Operasi Lilin Semeru 2020. Lokasi rawan laka dan balap liar itu ada di Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo, Jalan Era Kartini, Jalan Veteran, Jalan Noto Prahitno, Jalan Kiai Syafi'i, dan Jalan Raya Cermin. Menurut Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto melalui Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto, saat petugas melakukan razia mengamankan sepeda motor yang masih bandel, terdapat motor yang masih menggunakan knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan layak jalan. Untuk kendaraan yang terjaring razia, semua pelanggar wajib membuat surat pernyataan. Selain itu, petugas langsung memanggil kedua orang tua wajib hadir mendampingi pelanggar. Polisi juga menghimbau kepada orang tua untuk lebih maksimal lagi dalam hal pengawasan dan mengenai pergaulan anak. Menurut Yanto, langkah ini sebagai upaya preventif untuk menekan laka lantas, mencegah antisipasi balapan liar, serta tindak pidana kriminalitas. Dari data Satlantas Polres Gresik, selama ini ada 150 kendaraan yang terjaring razia oleh knalpot brong. Saya Ruzar, melaporkan dari Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan, selama Nataru 2021, pemerintah Kota Blitar menambah jam operasional kafe sampai jam 10 malam. Pemerintah Kota Blitar sempat mengurangi jam operasional kafe, restoran, angkringan, dan sejenisnya sampai jam 8 malam karena tingginya kasus COVID-19 di Kota Blitar. Namun pada momen Natal dan Tahun Baru Nataru 2021, jam operasional itu kembali ditambah sampai jam 10 malam. Tri Iman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata Kota Blitar, dikonfirmasi Sabtu 26 Desember 2020 mengatakan, penambahan jam operasional kafe, restoran, angkringan, dan sejenisnya itu tertuang dalam SE Wali Kota nomor 188 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan peringatan Nataru 2020. Menurut Tri Iman, kebijakan ini diambil karena berdasarkan evaluasi pengurangan jam operasional kafe berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, selama Nataru 2021, jam operasionalnya ditambah menyesuaikan perkembangan yang ada. Tri Iman menegaskan mulai tanggal 21 sampai 30 Desember 2020, operasional kafe sampai jam 10 malam. Sedangkan saat momen pergantian tahun, tanggal 31 Desember 2020, operasionalnya sampai jam 11 malam. Tentu dengan aturan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga secara masif melakukan patroli penertiban protokol kesehatan di kafe. Jika ada yang melanggar, baik individu atau pengelola kafe bisa dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kalau sanksi sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundangan yang berlaku. Jadi ini sanksi ini nanti penerapannya adalah oleh penegak protokol kesehatan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Beralih ke Suara Madiun, reporter Amanda mengabarkan remisi khusus keagamaan diterima 29 napi lapas kelas 1 Madiun. Sebanyak 29 dari 35 narapidana beragama Kristen dan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 1 Madiun mendapat remisi khusus keagamaan atau pengurangan masa pidana saat perayaan Natal 2020. Sedang 6 lainnya belum menerima remisi karena tidak memenuhi syarat. Rinciannya, 5 orang belum menjalani sepertiga masa pidana dan 1 warga binaan pemasyarakatan terjerat kasus tindak pidana korupsi atau tipikor. Surat keputusan remisi diberikan oleh Kepala Lapas kelas 1 Madiun, Suprianto, saat acara misa atau kebaktian di Gereja Paulus Lapas kelas 1 Madiun. Suprianto mengatakan remisi diberikan sebagai bentuk pembinaan yang diharapkan dapat menyemangati warga binaan untuk memperbaiki dan introspeksi diri. Sementara itu, remisi keagamaan diberikan secara serentak di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia. Dari 29 napi yang mendapat remisi di Lapas kelas 1 Madiun, terdata 10 orang terkena PP nomor 99 tahun 2012 dan 19 napi non-PP nomor 99 tahun 2012 atau perkara kriminal tindak pidana umum. Pengurangan masa pidana yang diberikan pada remisi khusus Natal bervariasi, mulai 15 hari hingga 2 bulan. Rinciannya, pengurangan masa pidana 15 hari ada 5 orang, 1 bulan ada 14 orang, 1 bulan 15 hari ada 6 orang, dan remisi 2 bulan ada 4 orang. Mereka mendapat remisi karena dianggap memenuhi syarat, yakni berkelakuan baik, menjalani masa pidana minimal 6 bulan, serta rutin mengikuti kegiatan bimbingan kerohanian. Amanda, Suara Madiun.
Reporter Rizka dari Suara Sampang mengabarkan 28 tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang terkonfirmasi COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan dan perawat di RSUD Dr. Muhammad Sen Sampang yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 bertambah menjadi 28 orang. PLT Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi mengungkapkan, jika sebelumnya hanya 5 tenaga kesehatan dan perawat dinyatakan positif, namun data terakhir menyebutkan terdapat 28 orang terpapar virus corona. Agus sekaligus juru bicara gugus tugas COVID-19 Sampang mengatakan, agar pelayanan terus optimal, saat ini Rumah Sakit Sampang mendapatkan bantuan 1 dokter spesialis penyakit dalam dari gugus tugas Provinsi Jawa Timur. Diakuinya kapasitas ruang isolasi di RSUD Dr. Muhammad Sen sebelumnya terjadi overload dan saat ini sudah bisa kembali menampung pasien. Kasus COVID-19 di Sampang terjadi peningkatan drastis selama 2 bulan terakhir, kini mencapai 489 orang dinyatakan terkonfirmasi. Dari jumlah tersebut ada 95 orang masih dirawat, 369 orang dinyatakan sembuh, serta 25 orang dinyatakan meninggal dunia. Rizka LPPL Suara Sampang melaporkan. Kita menuju ke Ninda Olivia dari Persada FM. Tahun depan ada tambahan anggaran rehabilitasi RTLH di Kabupaten Blitar. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Rudi Widianto memastikan ada tambahan anggaran untuk rehabilitasi setiap rumah tidak layak huni atau RTLH. Untuk tahun ini anggaran setiap rumah mencapai 17,5 juta rupiah dengan rincian 15 juta rupiah digunakan bahan material dan sisanya 2,5 juta rupiah untuk upah tukang. Sementara tahun depan anggaran setiap RTLH bertambah menjadi 20 juta rupiah dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk bahan material dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang. Rudi menjelaskan untuk tahun depan ada 139 unit RTLH yang diperbaiki, tersebar di 3 kecamatan melalui dana alokasi khusus atau DAK. Kemudian ada 52 unit bersumber dari Silpa DAK tahun 2019 tersebar di 2 kecamatan, serta 259 unit bersumber dari dana alokasi umum atau DAU tersebar di 8 kecamatan. Tahun 2021 ini ada tambahan dana, jadi totalnya kalau yang kemarin 17,5, sekarang untuk 2021 jadi 20. Jadi yang untuk fisik 17,5, terus ongkos tukangnya 2,5 juta. Sekedar diketahui untuk progres perbaikan RTLH tahun ini dipastikan sudah selesai. Diharapkan pembangunan rehabilitasi RTLH dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ninda Olivia, Radio Persada FM Blitar. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk menginformasikan Pasar Kertosono hanya dibangun 2 lantai. Rencana pembangunan lanjutan Pasar Kertosono berubah. Pasar yang sebelumnya akan dibangun 3 lantai hanya bisa terrealisasi 2 lantai tahun depan dengan alasan anggaran yang tersedia tahun 2021 nanti sangat terbatas. Pembangunan Pasar Kertosono sejak awal direncanakan 3 lantai dengan dana 106 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, Pemkab sudah mengalokasikan 25 miliar rupiah pada tahun 2019. Anggaran puluhan miliar untuk membangun struktur bangunan lantai 1. Rencana pembangunan lanjutan tahun 2020 ditunda akibat pandemi COVID-19. Adapun tahun depan, Pemkab hanya mengalokasikan 23 miliar rupiah menyesuaikan dana. Tahun depan, Pasar Kertosono hanya dibangun 2 lantai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nganjuk Gunawan Widagdo mengatakan, pasar 2 lantai nanti sudah bisa difungsikan dan para pedagang menurut Gunawan sudah bisa pindah ke pasar setelah bangunan selesai. Desain pasar 2 lantai dipilih karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladangan. Beralih ke Realita FM, Holik Maulidi mengabarkan BPC HIMPI periode 2020-2023 resmi dilantik, siap bangkitkan ekonomi Pamekasan. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPC HIPMI Kabupaten Pamekasan periode 2020-2023 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh pengurus HIPMI Provinsi Jawa Timur pada Sabtu di Hotel Front One. Pelantikan tersebut berjalan hikmat dan lancar. Qoyim As'ari, Ketua Umum HIPMI Pamekasan mengatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dalam rangka membangkitkan perekonomian Kabupaten Pamekasan dengan cara mengakomodasi para kaum pemuda milenial bergabung ke HIPMI. Hal itu dilakukan sebagai wujud kehadiran HIPMI untuk mendukung program pemerintah mewujudkan wirausaha baru dan muda. Menurut Qoyim, target kepengurusan 1 tahun ke depan selain menyusun program pokok, juga melakukan update data pelaku wirausaha muda dan memberikan pelatihan kepada yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas wirausaha serta membangkitkan ekonomi rakyat.
Kami akan mengakomodasi semua pemuda-pemuda yang punya usaha untuk bergabung di HIPMI. Ketika kita sudah bergabung di HIPMI dengan terorganisir, maka kita akan mampu untuk membangkitkan perekonomian Kabupaten Pamekasan. Karena HIPMI ini adalah sebuah organisasi pemuda milenial, pemuda visioner, agar kita bersatu dan menyatu berbakti terhadap bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya, menurut dosen ekonomi Sekolah Tinggi Al-Khairat Pelangaan ini mengaku kepengurusan HIPMI sudah pernah terbentuk. Namun, seiring berjalannya waktu sempat vakum, sehingga kehadiran pengurus HIPMI periode ini mengemban tugas yang cukup berat untuk membangun dan menghidupkan kembali HIPMI itu sendiri dalam rangka membangun ekonomi rakyat Pamekasan. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Demikian sahabat, Buletin Jatim edisi hari ini. Sampai jumpa pada Buletin Jatim edisi berikutnya. Saya Ica Puspita. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.